kesempatan yang telah diberikan untuk saya mendesimulasikan kemarin diklat yang saya ikuti di SMA 2, yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah sebelumnya itu Ibu minta sedekah cakep kayak gitu ya. Ya. Jalan-jalan ke kota Bantul. Jangan lupa membawa nasi. Karena kita sudah berkumpul, mari kita mulai presentasi. Apa sih pengertian coding itu dan latar belakangnya harus diuji. Nah, ada fakta menarik bahwa dari Bloomberg Technomos itu menyatakan warga Indonesia itu juara satu kecanduan HP di dunia. Menurut mereka, Indonesia itu rata-rata orangnya menghabiskan waktu 6 jam dalam sehari memainkan HP, scrolling HP, entah apapun itu. Nah, itu salah satu yang tertinggi di dunia. Nah, makanya itu bisa menjadi tantangan sekaligus peluang. Tantangannya berarti ini rata-rata orang Indonesia antara dolanan HP toh atau namun di sisi lain itu bisa diarahkan dengan penggunaan HP diubah menjadi media yang bermanfaat, yang untuk bisa berkreasi dan belajar mengembangkan keterampilan masa depan. Bisa dilihat sendiri sekarang kayaknya banyak orang yang jadi kaya karena HP, entah itu TikTok, entah itu segala online itu bisa dimanfaatkan. Segala media penjualan sekarang menggunakannya pasti online. Nah, tapi ada hal baiknya, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terbesar menggunakan AI. Nah, ini menunjukkan bahwa 70% lebih Gen Z atau milenial itu percaya bahwa AI itu memiliki peran yang membantu pekerjaan. Jadi warga Indonesia memang sudah terbiasa menggunakan AI di kecerdasan artifisial. Nah, kenapa sekarang tuh kayaknya coding tuh digembar-gemborkan sekali? Memang karena dari awal Pak Presiden Prabowo dan Wapres Pak Gibran itu sudah menggembor-gemborkan nanti ada pelajaran coding karena sesuai dengan cita pemerintahan sekarang, terutama yang keempat yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains dan teknologi. Selanjutnya ada cita kelima yaitu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Nah, pelajaran coding ini tuh diharapkan memanfaatkan teknologi untuk optimal mendukung pembangunan nasional. Nah, untuk pengertian coding sendiri, kalau coding itu kan kalau dulu sebelum saya mengikuti diklat, bahasanya kan kayaknya coding itu kan berarti kayak pola-pola yang ada di komputer susah sekali, masa ya bisa diterapkan di SD. Nah, ternyata coding itu memang untuk yang di SD itu sebagai pintu gerbang peserta didik memahami konsep-konsep dasar pemrograman dan logika komputasi. Nah, di SD itu memang lebih ke pengenalan coding sehingga dapat menyamai keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan problem solving. Nah, kalau misalkan kita lihat sendiri, kalau coding itu di komputer kan pakai bahasa seperti ini, kayak rumus-rumus gitu. Nah, tapi untuk di SD sendiri tidak diterapkan seperti ini karena kalau ini kan berarti membuat aplikasi software atau apapun itulah. Tapi untuk di SD ada tahapannya. Nah, untuk SD itu hanya kalau yang coding itu sebagai fondasi berpikir secara logis dan sistematis melalui berpikir komputasional, literasi digital, dan etika. Jadi memang capaian pembelajarannya itu tidak sampai menciptakan, tapi hanya untuk fondasi berpikir secara logis. Nah, untuk informatikanya yaitu diharapkan anak-anak SD itu mempunyai fondasi pemanfaatan perangkat komputasi secara bijak dan beretika. Karena sekarang macam-macam media sosial, TikTok, IG, yang seharusnya TikTok itu untuk orang dewasa, tapi sekarang anak kecil tuh udah terbiasa TikTok pada sini. Nah, jadi diharapkan coding itu bisa menanamkan etika bermedia sosial kayak gitu. Nah, metode pembelajaran coding di SD sendiri ada 3, yaitu plug coding. Plug coding itu berarti menggunakan perangkat komputer, unplug coding tanpa komputer, dan internet basic coding.
articulate storyline dan construct. Nah ini sendiri saya juga belum karena memang ini lebih kompleks ya. Selanjutnya kalau yang kita bisa laksanakan di SD ada unplug coding. Kebetulan kita belum punya sarana prasarana entah itu Chromebook. Nah kita bisa menggunakan unplug coding. Nah seperti ini permainan labirin, bangun jalan menuju sekolah, ini kan kayak membentuk logika anak gitu. Bisa bikin tempat, terus nilai tempat. Nah itu salah satu pelajaran atau salah satu yang bisa diterapkan ke anak sekolah tanpa komputer, coding yang tanpa komputer. Nah untuk yang internet basic code ada permainan-permainan. Nah ini contohnya ini Scratch. Scratch itu kayak aplikasi yang mempermudah kita membuat permainan. Nah nanti kita akan belajar ini juga. Kalau Python itu kayak bahasa coding yang agak lebih sulit. Jadi kita nanti prakteknya ini aja. Nah manfaat coding dalam pendidikan yaitu melatih problem solving dan berpikir logis. Karena anak sudah terbiasa melaksanakan pembelajaran yang membutuhkan logika, jadi diharapkan anak itu bisa berpikir logis, meningkatkan kreativitas dan inovasi, mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia kerja digital. Karena memang selanjutnya ya namanya lewat kerja saja sekarang lewatnya bisa internet, email dan lain-lain mungkin. Jadi setidaknya setiap anak yang udah terbiasa coding di sekolah diawali di SD. Jadi tidak kaget lah orang singkat perkatakan mendorong kolaborasi dan eksplorasi. Nah selanjutnya pengertian kecerdasan artifisial. Sebenarnya kalau misalkan kita sehari-hari kayaknya kita tuh udah sering menggunakan hal-hal memerlukan kecerdasan artifisial lah gitu. Kenapa sih perlu KA sekarang ini? Karena jelas perkembangan teknologinya mendorong transformasi dunia pendidikan. Karena mau nggak mau ya kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Terus kemudian AI itu hadir sebagai alat bantu. Jadi kemarin itu ada dibahas ini kalau misalkan coding itu nanti bisa menggantikan guru. Oh tentu tidak gitu. Karena coding itu kan hanya alat gitu. Jelas tidak bisa akhirnya menggantikan guru. Karena guru pakainya perasaan gitu. Kalau misalkan coding ya udah jauh. Kalau misalkan ada perbedaannya coding sama Google kan kalau kecerdasan artifisial kalau misal kita tanya ke Meta aja kan kayak ngobrol sama orang gitu. Tapi kan aslinya mereka itu jawab ya sesuai lurus lempeng-lempeng mawon. Tapi kalau misal guru kan pasti pakai perasaan, pakai hati gitu. Nah tantangannya bagaimana sih AI digunakan bukan hanya untuk efisiensi tapi juga menciptakan pembelajaran yang bermakna. Nah peran kecerdasan artifisial dalam pendidikan itu KA itu berperan dalam meningkatkan efisiensi sistem pendidikan. Baik dari sisi pengajaran kita juga terbantu dengan adanya ChatGPT, bisa bikin RPP dari ChatGPT, administrasi hingga analisis kemajuan siswa segalanya bisa kita tanyain ke ChatGPT kan di situ. Memudahkan. Nah peningkatan peran guru. Nah intinya KA itu tidak menggantikan guru tetapi hanya menjadi alat bantu yang memperkuat peran guru dalam membimbing siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Keuntungan KA dalam pendidikan, KA itu membawa banyak manfaat nih, tidak bisa dipungkiri walaupun ya segala sesuatu ada manfaat, ada positif negatif. Tapi yang jelas KA itu mempercepat proses administrasi sudah kita rasakan, membantu analisis hasil belajar secara akurat serta membuat materi pembelajaran lebih menarik.